Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anakku semuanya kelas 7, 8, 9. Selamat pagi. Mudah-mudahan hari ini kalian semuanya sehat-sehat semuanya. Tidak ada yang berhalangan dan pastinya kalian ada di sekolah, kecuali yang sakit boleh di rumah berobat sampai sembuh. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini Bapak tidak sendiri, telah ditemani salah satu KM yang cantik. Wah, salah satu KM, nanti sebut namanya siapa, kelas berapa, dan tinggal di mana. Boleh pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan dikenalkan dengan teman-teman yang di sana. Assalamualaikum, nama saya Felicia Syarifah dari kelas 93. Saya tinggal di perumahan Puri Cikarang Hijau. Felicia kelas 9 AKM 93, tinggal di Puri Cikarang Hijau. Semuanya hijau. Oke Felicia, KM kelas 93. Menjadi KM itu kan tidak semuanya siswa bisa menjadi KM. KM kan jatahnya satu kursi, tapi nggak boleh curang. Ya, menjadi pemimpin nggak boleh curang ya KM. Menjadi KM adalah tidak semua anak-anak bisa mendapatkan kesempatan itu, karena orang yang terpilih oleh Allah ditakdir hari ini tahun ini menjadi KM itu bukan serta-merta nafsu, karena udah ditakdir Allah kamu jadi KM. Terus menjadi KM itu apa sih suka duganya? Sukanya apa dulu? Duganya menjadi KM? Yang suka dulu. Ya, sukanya apa? Sukanya lebih banyak bergaul sama teman yang lain, kelas-kelas yang lain. Ya. Karena kan suka kasih tugas, jadi saling kenal, lebih kenal dekat lagi. Terus sama guru juga jadi lebih dekat. Yang dikenal ya. Iya. Terus apa lagi? Itu sukanya, dukanya apa dukanya? Kalau dukanya banyak. Apa itu? Kalau dukanya saya mungkin mengatur kelas, anak-anaknya Ada badul atau nurut anak-anaknya? lalu apa kadang nggak apa ini Pak disebutin. Nggak apa-apa, jangan sebut nama anaknya aja. Ya, kadang tuh suka apa namanya, suka kesel banget Pak. Iya. Kalau misalnya di kelas pada ribut, jam pelajaran pada ngobrol di bawah main handphone, terus apa namanya, peralatan buat piket dirusakin, sapu dipatahin. Itu beberapa dukanya ya. Tapi sukanya jadi juga banyak, jadi ada plus minusnya. Menteri KM punya kesan suka maupun duka. Baik, pengalaman. Terus kemudian menjadi KM itu mungkin tidak seperti yang lain, tidurnya bisa enak, anteng. Kalau kamu kan menjadi pemimpin di kelas itu, pernah nggak kau merasakan situasi kegalauan, besok gimana ya teman-teman, atau bagaimana? Coba ceritakan, pernah nggak galau dari KM? Pernah, apalagi kalau misalnya dititipin tugas sama guru. Terus kita udah menyampaikan, tapi kadang cuma beberapa yang ngumpulin, kadang malu Pak. Tidak direspon dengan baik gitu. Iya Pak. Iya, jadi ada perasaan yang mungkin besok takutnya nggak direspon teman-teman atau diabaikan dan sebagainya. Tapi itulah namanya suka duka seorang pemimpin. Jadi ada kalanya direspon dengan respon yang baik dan ada kalanya tidak. Itu sudah biasa. Tetapi yang penting jangan curang. Yang penting jangan curang. Terus kemudian apa target kamu menjadi KM? Target kamu di kelas tuh, kelas kamu seperti apa kalau kamu jadi KM? Menjadi prestasi di antara kelas yang lain atau biasa saja, atau bagaimana target kamu setelah menjadi pemimpin leader di kelas itu? Aku sih pengen lebih tertib sama bersih aja Pak. Bersih itu susah banget Pak. Tertib dan bersih. Bersih. Itu yang kelihatan. Iya, Yang tidak nampak, kepengin nggak misalkan kelas yang bisa pimpin harus juara satu di antara kelas yang lain? Pernah nggak seperti itu terpikir? Iya sih. Terus gimana upayanya untuk supaya itu bisa terwujud, terrealisasi? Apa upaya kamu untuk supaya kelas kamu menjadi yang the best? Upaya saya. Iya. Upaya saya Apa itu langkah-langkahnya supaya kelas kamu juara satu?
harus menyarankan temannya seperti apa. Lebih unggul gitu ya Pak? Lebih unggul dengan kelas yang lain. Sebenarnya itu kan udah menjadi apa namanya? Menjadi apa? Bakat masing-masing ya Pak. Jadi saya nggak bisa maksain. Misalnya kelas saya harus unggul, harus gini-gini. Yang penting apa namanya? Menjalani apa yang udah jadi tugasnya, terus kebersihan kayak gitu aja. Tapi kalau misalnya masalah unggul dalam itu nggak terlalu ini sih Pak. Ini dalam prestasi. Misalnya unggul dalam prestasi ya, terus dalam keindahan kelas. Itu Pak. Dan gimana untuk menciptakan suasana kelasnya supaya indah, supaya bagus, ada penilaian kelas secara fisik? Pengennya itu sih Pak, setiap hari piket aja. Setiap hari piket gitu Pak, susah banget. Jadi piketnya harus didisiplinkan. Iya, Pak, betul. Yang sudah terjadwal berarti harus betul-betul dilaksanakan. Terus apa yang kamu lakukan jika yang piket hari ini belum melaksanakan tugas? Itu apa yang kamu lakukan? Kalau misalnya udah ditegur tapi anaknya tetap gak mau gitu Pak, saya kasih sanksi sih Pak, kayak apa, bayar denda gitu ya? Iya, denda kayak gitu Pak. Terus kemudian satu hari itu berapa siswa yang piket? Palingan 3 atau 2, apalagi laki-laki Pak. Enggak, maksudnya yang tertulis semuanya ada berapa? 7 atau 8. Jadi setiap hari bisa sampai 7-8 siswa ya. Tapi yang melaksanakan tugas tidak semuanya. Nah, jadi mungkin hanya 2-3 orang. Seperti apa sih contoh tugas yang mereka lakukan tuh? Setiap hari dia harus ngapain 7-8 orang itu seharusnya? Seharusnya cuma nyapu. Kadang kalau misalnya habis makan, dibuanglah sampahnya, jangan taruh di kolong meja atau dibuang sembarangan. Suruh buang sampah aja Pak, susah banget Pak. Itu kan secara keseluruhan ya. Tapi yang 7-8 orang itu tugasnya berarti dia juga mengikuti sampah, dia nyapu di kelas ya. Buat teman-temannya yang kadang-kadang sampahnya dimasukin ke loker, ke laci, itu kan juga banyak nyamuk, banyak penyakit nanti kan. Jadi 7-8 orang kalau bisa diefektifkan. Jadi dibagi siapa yang nanti menghapus, siapa yang menyapu, yang pegang kemoceng, yang mungkin yang ngelapi kaca atau yang ngelapi meja, itu 8 orang harus dibagi-bagi supaya nanti tidak hanya 2-3 orang yang bekerja. Padahal kan menjadi petugas piket juga itu pahalanya besar. Apalagi menjadi KM itu suatu prestasi yang bisa diraih di sekolah ya. Menjadi KM, menjadi ketua OSIS itu prestasi yang luar biasa yang nanti di masyarakat akan menjadi pengalaman, sehingga terjun kalau perempuan menjadi ketua majelis taklim, RT, RW. Ya, di masyarakat bisa bermanfaat. Ketua Karang Taruna, ketua remaja masjid dan sebagainya. Oke Felicia, yang berikutnya apa yang kamu lakukan dengan KM-KM kelas yang lain, atau ada pertemuan yang rutin sebulan sekali misalnya antar KM itu, atau mungkin bikin grup WA? Ada Pak, ada grup WA. Ada grup WA. Terus jadi, yang dilaksanakan programnya apa bisa? Bulanan atau mingguan atau apa, terserah apa tuh? Kan grup WA sudah buat. Iya. Nah itu terus ngapain anggotanya? Ada pertemuan bulanan atau tukar informasi antar kelas atau gimana? Iya, palingan tukar informasi Pak. Misalnya gurunya menyampaikan ke kelas 91, nanti kelas 91 menyampaikan ke saya. Jadi nanti saya lanjut ke kelas yang lainnya, KM berikutnya. Jadi lebih enak Pak, lebih banyak teman. Jadi grup WA khusus KM ada ya? Ada Pak. Jadi bisa di-share informasi-informasi yang berhubungan dengan pendidikan. Nah, seperti ini ya, hasil podcast divideokan, nanti kan bisa di-share di grup kelas itu. Iya, di situ. Iya. Di situ Pak. Iya, nanti di-share dan disampaikan supaya kelas lainnya juga menonton. Siapa tahu bermanfaat. Oke, yang terakhir Felicia, apa pesan dan kesan kamu kepada teman-teman di kelas supaya kelas kamu berprestasi sebagai KM leader? Apa yang perlu kamu sampaikan supaya dilihat teman-teman yang ada di sana? Buat kelas 93, tolong banget ya, sampah jangan ditaruh di kolong-kolong terus peralatan piket jangan dirusak-rusakin terus. Terus
sama ngerjain tugas dengan main iPad mulu. Iya. Terus sama kata-katanya juga lebih diperbaiki lagi. Iya. Sampah jangan lupa. Iya, sampah jangan sampai habis jajan dibuang sembarangan. Tempat sampah sudah banyak sekali, tinggal naruh pluk pluk Iya, pluk Kak. ya, nggak usah disuruh-suruh atau taruh di kolong-kolong, jangan. Iya. Jadi karena sampah itu menimbulkan beberapa mudarat ya, jadi bisa sakit, bisa sarang nyamuk dan sebagainya. Kelas harus dipastikan bersih setiap hari, makanya sebagai leader kalian harus bawel. Iya. Setiap hari bawel, tapi bawel dengan kasih sayang, Iya. bukan menganggap musuh, tapi dibilangin dipeluk, dibelai, tapi yang peluk kamu keluar. Jangan. Ya, jadi keras tapi dengan penuh kasih sayang. Iya, Kak. Jadi jangan keras tapi dianggap musuh. Iya. Baik, untuk yang terakhir barangkali sebagai kata penutup, ucapkan salam dan lambaikan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.